Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Lukas mencatat tentang pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau dia akan mengabdi kepada yang satu dan membenci yang lain. Konflik kepentingan akan masuk ketika ada dua kesetiaan yang berlawanan. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan bahwa kita tidak dapat melayani Tuhan dan mamon atau harta sekaligus. Maksudnya, pengajaran yang diberikan oleh Yesus ini merupakan satu kebenaran yang penting yang sedang diajarkan kepada murid-muridnya dan didengar juga oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang adalah pencinta uang dan pembenci Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-14, Lukas mencatat demikian. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Dan meskipun orang-orang Farisi ini memiliki tindak tanduk seperti kehidupan seseorang yang saleh, namun para pemimpin agama Yahudi ini adalah penipu, serakah, dan munafik. Mereka adalah orang-orang yang tidak saleh dan yang seolah-olah melayani Tuhan, sementara diam-diam bernafsu akan hal-hal dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Yesus ingin mengatakan kepada kaum Farisi bahwa tidak mungkin mereka hidup melayani Tuhan jika prioritas hidup mereka adalah mamon atau materi. Sebab di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian melalui uraian ataupun pengajaran Tuhan Yesus di atas, maka kita dapat menyimpulkan sekarang bahwa yang pertama, cinta akan mamon
dapat menggantikan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dan kepercayaan terhadap pemeliharaan Tuhan bagi diri kita. Setiap kita memang dipanggil untuk mengumpulkan harta, yaitu mengumpulkannya di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, dan di mana pencuri tidak dapat mencurinya. Kesimpulan yang kedua adalah peringatan Tuhan Yesus ini juga harus kita renungkan dan harus termeteraikan di dalam hati kita, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melayani dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, dan selalu memandang kepada Yesus yang telah berjanji untuk menyediakan semua yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur akan firman Tuhan yang kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih untuk pengajaran daripada Tuhan, dan biarlah pengajaran yang kami terima di pagi hari ini, itu Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap berfokus untuk mengasihi Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.